Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bagaimana kabarnya semua hari ini? Alhamdulillah baik. Hadir semua? Hadir. Ya, sebagian ada yang hadir, sebagian ada yang sakit. Bagi yang sakit kita doakan supaya cepat sembuh. Amin. Baik, alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul kembali untuk bersama-sama mengikuti pembelajaran agama Islam. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa. Untuk itu dipersilakan kepada Ihsan untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zikni ilma warzuqni fahma ya arhamar rahimin. Amin. Ya, mudah-mudahan pembelajaran pada hari ini berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum masuk ke materi, saya ingin bertanya dulu kepada kalian, apa saja perilaku berlomba-lomba dalam kebaikan yang kalian ketahui? 1. Sedekah kepada orang lain. 2. Memberi sumbangan untuk pembangunan masjid. 3. Membantu sesama saudara seperti memberi bantuan kepada negara Palestina. Ya. Jadi itu semua adalah sifat-sifat terpuji. Nah, berlomba-lomba dalam kebaikan itu banyak. Di antaranya bersedekah, kemudian memberi infak kepada sumbangan masjid atau musola, dan memberikan bantuan kepada fakir dan miskin. Ya, mari kita buka materi pada hari ini dengan materi berlomba-lomba dalam kebaikan. Berlomba dalam kebaikan merupakan suatu ajakan kepada orang lain dengan dimulai dari diri kita sendiri. Jadi berlomba dalam kebaikan itu kita mulai dulu dari diri kita sendiri, beri contoh dulu kepada diri sendiri, kemudian bisa kepada orang lain. Selanjutnya, di dalam berlomba-lomba dalam kebaikan itu menurut tafsir Al-Misbah, bisa dibacakan? Ihsan, tolong bacakan yang di depan layar. Menurut tafsir Al-Misbah, QS Al-Maidah 5 ayat 48 mengandung pesan-pesan mulia sebagai berikut. 1. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hak kebenaran, yakni haki dalam kandungannya, cara turunnya maupun yang mengantarnya turun Jibril alaihissalam. 2. Kitab Al-Quran berfungsi membenarkan kitab-kitab sebelumnya, yakni Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, dan Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dalam hal ini, Al-Quran adalah muhaimin terhadap kitab-kitab terdahulu karena ia menjadi saksi atas kebenaran kandungan kitab-kitab terdahulu. 3. Kitab suci Al-Quran juga menjadi pengawas, pemelihara, penjaga kitab-kitab terdahulu dan menjadi tolak ukur kebenarannya terhadapnya, serta menjadi saksi untuk kebebasannya dalam kedudukannya sebagai pemelihara. Al-Quran memelihara dan mengukuhkan prinsip ajaran ilahi yang bersifat universal, kuli, dan mengandung kemaslahatan abadi bagi umat manusia sepanjang masa. Nah, itu tadi menurut tafsir Al-Misbah tentang berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, sampai di sini paham semua? Paham ya? Nah, untuk itu kalau sudah paham, saya akan beri tugas kelompok. Nah, jadi bentuk kelompoknya
Ada 2 kelompok. Jadi tugasnya adalah membuat peta konsep tentang materi berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, silakan mendekat. Kelompok yang pertama ini tugasnya yaitu menjadi anak soleh. Nanti dijabarkan, dipresentasikan ke depan. Ya, silakan berdiskusi dengan teman yang lainnya. Kemudian kelompok yang kedua membuat peta konsep tentang perilaku terpuji. Itu terdiri daripada bersyukur, pemaaf, jujur, hormat dan patuh pada orang tua dan guru, percaya diri dan berkata baik. Silakan merapat, didiskusikan dengan teman-temannya, kemudian nanti dipresentasikan. Dekatnya. Jadi kalau sudah itu dipresentasikan, kemudian bertanya dan kelompok yang lain memberi tanggapan. Jadi ada yang bertanya dan memberi tanggapan nantinya. Silakan. Nah, ini nanti tentang peta konsepnya perilaku terpuji dibagi menjadi beberapa bagian. Berapa? Ini juga. Ini 1, 2, 3, 4, 6. Ini pembagian dari ini, jangan. Enggak bisa. Ya, saya kira sudah cukup diskusinya. Silakan dari sini maju 6 orang ke depan untuk mempresentasikan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang peta konsep judul Aku Ingin Menjadi Anak Saleh yang terbagi menjadi 3. Yang pertama, indahnya saling menghargai. Yang kedua, bahagia hidup sederhana. Dan yang ketiga, lapang dengan ikhlas beramal. Yang pertama, ada indahnya saling menghargai. Kalian pasti setuju bahwa setiap orang memiliki kebutuhan untuk dihargai. Siapapun orangnya menginginkan untuk dihargai oleh orang lain. Sebaliknya, siapapun orang yang tidak senang jika orang lain merendahkan atau melecehkan dirinya. Untuk menjaga perasaan orang lain serta menjaga keharmonisan dalam hubungan antar sesama manusia, kita harus selalu bersikap menghargai orang lain. Menghargai artinya menghormati atau selalu menganggap bahwa orang lain penting bagi kita. Manusia juga tidak bisa hidup sendiri. Orang lain sangat penting bagi kita. Agar orang lain juga merasakan manfaat hidup kita, maka seharusnya kita menghargai orang lain. Nah, bagaimana dengan kalian? Tentu anak muslim selalu menghargai orang lain. Bagaimana cara melakukannya? Tentu mudah, bukan? Menghargai agama orang lain adalah merupakan sikap terpuji. Anak muslim harus menerapkan perilaku ini dengan cara menerima, menyadari, dan meyakini bahwa ada perbedaan keyakinan. Meskipun berbeda agama, kita tidak boleh saling mengejek, apalagi saling menjelek-jelekan. Kita harus hidup rukun, saling menghargai, dan saling menghormati perbedaan agar tercipta Indonesia yang aman dan damai. Silakan kelompok 2 memberikan pertanyaan. Ya, perhatikan pertanyaannya. Bagaimana menghargai hari raya non-muslim? Silakan memberi tanggapan dari pertanyaan bagaimana menghargai hari raya non-muslim. Ya, silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari kelompok 2. Bagaimana cara menanggapi atau menghargai hari raya non-muslim? Yang pertama itu kita harus tetap menghormatinya. Perayaannya jangan diganggu. Dan juga iman kita sebagai seorang muslim tetap harus kita jaga. Ya. Beri tepuk tangan ke kelompok. Ya, silakan diakhiri. Silakan ditutup. Demikian presentasi dari kami kelompok 1. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan materi yang berjudul perilaku terpuji. Anak yang soleh selalu berkata jujur. Kejujuran akan membawa kebaikan. Anak yang jujur selalu hormat dan patuh kepada orang tua. Bersyukur akan menambah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memaafkan lebih mulia daripada mendendam. Coba kalian sebutkan apa saja yang termasuk perilaku terpuji. Satu, hormat dan patuh kepada orang tua. Semua anak pasti mempunyai orang tua. Semua anak wajib berbuat baik kepada orang tua. Berbuat baik kepada orang tua dinamakan birrul walidain. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai anak yang hormat dan patuh pada orang tuanya. Anak yang hormat dan patuh akan disayang orang tua. Birrul walidain adalah perilaku anak saleh. Dari situ. C. Bersyukur. Syukur artinya berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap saat kita harus bersyukur. Kita bersyukur dengan hati, ucapan dan perbuatan. Bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur akan menambah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur membuat hidup tentram dan bahagia. Ya, silakan kelompok 1 memberikan pertanyaan, nanti ditanggapi oleh kelompok 2. Apa tanggapan kalian kepada orang yang berbuat baik memberikan sumbangan kepada pengemis? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jawabannya adalah memberi kepada orang lain adalah perilaku yang sangat baik. Tetapi menjadi pengemis adalah perilaku yang kurang baik karena sifatnya meminta-minta. Ya, terima kasih. Tepuk tangan. Sekian presentasi dari kami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih presentasi dari kalian. Nah, oleh sesudah itu mari kita simpulkan bersama tentang berlomba-lomba dalam kebaikan itu adalah akhlak yang sangat terpuji. Di antaranya perilakunya sangat banyak di sekitar lingkungan kita, yaitu dari ibadah sholat 5 waktu, kemudian menghormati orang tua di rumah, membantunya dalam pekerjaannya di rumah, kemudian menghormati guru yang ada di sekolah. Jadi memberikan tugas guru kepada kalian, maka kalian harus wajib bertanggung jawab untuk mengerjakan tugasnya. Itulah diantara kesimpulan materi pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepahaman kepada kita semua. Amin. Untuk itu silakan memimpin satu orang untuk menutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Mari sama-sama kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillah ya Rabbil Alhamdulillah. Salah hilaf, mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.